Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak, siswa dan siswi SD Mumtaz kelas 5? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Anak-anak, sebelum saya lanjutkan pelajaran materi tarikh hari ini, Pak Fatkul minta tolong sambil mendengarkan, sambil melihat materi dari Pak Fatkul, tolong kalian siapkan buku paket tarikh kalian. Kalian buka mulai halaman 8. Anak-anak masih ingat pelajaran kemarin? Betul, masih tentang hijrahnya Rasulullah ke Yasrib atau ke kota Madinah. Hijrah sendiri mempunyai arti pindahnya Rasulullah dan orang-orang Muslim Makkah ke kota Madinah atau kota Yasrib. Kenapa mereka hijrah? Betul, karena mereka mendapatkan tekanan, mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy Makkah. Hari ini Pak Fathul akan melanjutkan materi tarikh, yaitu tentang musyawarah kaum Quraisy di Darun Nadwah. Ada cerita singkat tentang rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, yaitu yang sudah direncanakan oleh orang kafir Quraisy. Anak-anak, orang kafir Quraisy setelah mengetahui kepindahan kaum muslimin ke kota Madinah, kaum kafir Quraisy Makkah merasa kebingungan. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwasanya posisi Madinah adalah sangat strategis, baik sektor perdagangan maupun ekonomi. Karena saat itu satu-satunya jalur para kafilah, para kabilah, para pedagang yang menuju ke kota Makkah harus melewati kota Madinah. Yang kedua, yaitu orang kafir Quraisy sangat tahu betul kepribadian Rasulullah, bahwasanya Rasulullah pintar berkomunikasi, pintar bernegosiasi. Hal ini menurut orang kafir Quraisy adalah sangat mengkhawatirkan. Jika Rasulullah sudah ada komunikasi dengan orang-orang Yasrib atau orang Madinah, maka orang kafir Quraisy akan terancam. Selain itu, Rasulullah juga mendapat dukungan dari para sahabat-sahabatnya yang selalu mengawal dan selalu siap membela beliau. Akhirnya orang kafir Quraisy mengadakan sayembara, mengadakan kompetisi, bahwasanya siapapun orangnya, siapa saja yang bisa menemukan Muhammad, yang bisa membunuh Muhammad, maka akan mendapat 100 ekor unta. Selain itu, orang kafir Quraisy juga punya rencana jahat. Saat itu mereka merencanakan di Darun Nadwah, yaitu rencana tentang pembunuhan Rasulullah. Abu Jahal bin Hisham saat itu di Darun Nadwah mengusulkan, yaitu dengan cara merekrut 11 orang pemuda Quraisy pilihan untuk mengepung rumah Rasulullah. Bagaimana prosesnya, bagaimana cerita pengepungan itu, nanti Pak Fathul setelah ini akan Pak Fathul ceritakan. Saat itu juga ada sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi ceritanya orang Muslim, orang Islam yang belum hijrah ke Madinah itu ada 3 orang yang masih tinggal di Makkah. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dan ada Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib ini diberi tugas oleh Rasulullah yaitu menjadi pengecoh. Jadi saat rumah Rasulullah dikepung, Ali bin Abi Thalib inilah yang bertugas untuk menggantikan Rasulullah di rumah Rasulullah, supaya orang kafir mengira bahwasanya yang dalam rumah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pemimpin Quraisy berkumpul di Darunadwah. Nah, sekarang Pak Abdul saya ceritakan. Mereka para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu merencanakan pembunuhan, yaitu pada hari Kamis 26 Safar tahun ke-13 kenabian. Mereka berkumpul di Darunadwah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Tumamah, ada Utbah. Kemudian mereka sepakat setiap kabilah, setiap golongan kafir Quraisy itu mengirimkan satu pemuda pemberani. Akhirnya terpilihlah 11 pemuda Quraisy yang nantinya bertugas mengepung rumah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Dari 11 pemuda ini ada Abu Jahal, ada Al-Hakam, ada Ubah, ada Umayyah, ada Abu Lahab, dan ada Ubay. Itu di antara 11 orang kafir Quraisy. Mereka mengepung rumah Rasulullah dengan tujuan apa? Dengan tujuan membunuh Rasulullah sebelum Rasulullah meninggalkan Mekah untuk ke Madinah atau Yatsrib. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan rencana jahat itu kepada Rasulullah dan memerintahkan Rasulullah untuk segera malam itu juga meninggalkan, keluar dari rumah untuk menuju ke Yatsrib atau ke Madinah. Akhirnya Rasulullah mengelabui 11 pemuda kafir Quraisy dengan cara menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk bermalam di rumah Rasulullah. Hei Ali, kamu malam ini nanti menggantikanku di rumahku, karena aku dan Abu Bakar akan segera hijrah ke Yatsrib. Karena Ali adalah pemuda yang tangguh, maka Ali menjawab, siap ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Tiba-tiba 11 pemuda tadi itu yang mengepung Rasulullah, mereka tertidur pulas. Dan Rasulullah keluar dari rumah dengan menaburkan pasir ke kepala 11 pemuda kafir tadi dengan membaca surat Yasin ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya 11 orang kafir Quraisy ini tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya berhasil meninggalkan rumah Rasulullah dan keluar dari kepungan 11 pemuda kafir Quraisy. Dan ketika 11 pemuda kafir Quraisy terbangun, mereka sangat kaget karena yang mereka tangkap bukanlah Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Nah, di perjalanannya Rasulullah dan Abu Bakar menuju ke kota Yatsrib atau Madinah karena kelelahan, capek. Jalan yang dilewati mereka adalah bukan jalur umum, bukan jalan umum, akan tapi jalan yang tidak mungkin dilewati orang. Mereka mendaki gunung. Mereka
secara sembunyi-sembunyi ketika dalam perjalanan menuju ke Yatsrib, yaitu pada malam hari tanggal 27 Safar tahun ke-13 kenabian. Mereka, Rasulullah dan Abu Bakar, meninggalkan Makkah. Jalan yang ditempuh tidak melewati jalur utama untuk menghindari kejaran kafir Quraisy, yaitu jalur yang mengarah ke Yaman. Untuk mengelabui orang kafir Quraisy, mereka melewati Gunung Sur dengan jalan kaki dan mendaki. Ketika sampai puncak, karena kelelahan, mereka bersembunyi dan beristirahat di sebuah gua yang bernama Gua Sur. Sahabat Abu Bakar yang setia mengawal Rasulullah, sebelum mereka masuk ke Gua Sur, Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya di gua itu. Karena mereka saking capeknya, kelelahan, di saat mereka istirahat dan tertidur, tiba-tiba Abu Bakar disengat oleh hewan. Abu Bakar kaget. Abu Bakar tidak berani berteriak dan menahan sakit karena takut. Takut apa? Takut mengganggu istirahatnya Rasulullah. Abu Bakar menahan rasa sakit sampai meneteskan air mata. Dan saat mereka bersembunyi di dalam Gua Sur itu, orang kafir Quraisy mencari keberadaan mereka. Ketika itu ada salah satu orang kafir Quraisy yang sudah melewati dan mendatangi pintu Gua Sur. Dengan kekuasaan Allah, Allah menunjukkan kekuasaannya, yaitu untuk melindungi Rasulullah dan Abu Bakar dengan menutupi laba-laba berserta sarangnya di mulut gua itu. Jadi orang kafir Quraisy mengira tidak mungkin di dalamnya ada Muhammad dan ada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena pintu gua itu tertutup oleh laba-laba dan sarangnya. Sehingga orang kafir Quraisy tidak menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Anak-anak Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam Gua Sur itu selama 3 hari. Rencana Rasulullah dan Abu Bakar untuk segera meninggalkan kota Makkah dan menyusul umat Islam yang lain yang sudah di Yatsrib, yang sudah di Madinah, itu jauh hari sudah direncanakan oleh Rasulullah. Tentunya rencana itu tidak dapat berhasil tanpa ada bantuan-bantuan dari para sahabat. Nah, ini ada 3 orang penting yang berperan penting dalam perjalanannya hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar. Yang pertama adalah Abdullah bin Abi Bakar. Dia selalu mengunjungi, selama 3 hari Abdullah bin Abu Bakar ini mengunjungi Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur. Untuk apa? Untuk selalu melaporkan rencana dan kegiatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Yang kedua, Amr bin Fuhairah. Bertugas apa? Menggiring domba-dombanya ke Gua Sur, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar bisa meminum susunya domba-domba tersebut. Yang ketiga adalah Abdullah bin Ariqat Laisi. Dia adalah seorang kafir Quraisy yang dapat dipercaya dan diberi upah oleh Abu Bakar sebagai penunjuk jalan dan membawakan 2 unta di hari yang ketiga
Untuk apa unta itu? Untuk melanjutkan perjalanan ke Yatsrib atau Madinah. Saat itu unta Abu Bakar diberikan kepada Rasulullah secara cuma-cuma. Rasul diberi hadiah, tapi Rasulullah tidak mau. Kemudian Rasulullah membeli unta tersebut dari Abu Bakar seharga 400 dirham dan memberi nama unta tersebut yaitu dengan nama Quswa. Anak-anak, sekian apa yang Pak Fatul sampaikan di hari ini. Jangan lupa minggu depan Pak Fatul akan melanjutkan kembali, sekaligus akan Pak Fatul evaluasi dengan memberikan beberapa soal. Anak-anak, jaga kesehatan kalian, selalu beribadah dan sholat 5 waktu. Anak hebat, anak sehat dan selalu beribadah. Sekian dari Pak Fatul, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.